Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora, akan share pelaksanaan individu ketiga di SMA 1 Ngawen Kabupaten Blora dengan CGP Ibu Dian Dwi Asih Mawari SPD. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini dokumentasi pendampingan individu ketiga Angkatan 9 di SMA 1 Ngawen Kabupaten Blora. Saya mendampingi Ibu Dwi, terus kemudian menghadap dengan Ibu Kasubagti, melakukan diskusi tentang pendampingan individu ketiga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu ketiga temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit. Kemudian fokus dari pendampingan individu ketiga ini adalah, yang pertama adalah refleksi hasil survei atau hasil umpan balik 360 derajat dan penilaian mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 dengan keterlaksanaan dari tahapan bagja. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu ini yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian adalah bagian awal, yang ketiga bagian inti, 4 bagian akhir, dan kelima adalah bagian laporan pasca pelaksanaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan, jadwal pelaksanaan pendampingan individu, interval waktunya sudah disiapkan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada deal, ada kesepakatan antara CGP dengan PP. Dan kemudian berikutnya adalah PP menyusun instrumen pendampingan individu untuk mengetahui apa saja yang harus kita siapkan dan kejadian apa saja yang akan kita catat dan skenario apa yang akan kita laksanakan dalam pendampingan, dibuat dalam instrumen pendampingan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu ketiga ini adalah, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu, kemudian adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran, kemudian jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan, kemudian adalah hasil input instrumen umpan balik, kemudian yang kelima adalah hasil keterlaksanaan dan tahapan bagja. Bagja ini B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Kemudian yang keenam adalah rubrik penilaian refleksi lampiran. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal dengan durasi waktu 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan dan PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ini sudah disampaikan sebelumnya, yaitu sudah di-share tentang instrumen pendampingan. Kemudian PP memastikan CGP telah menginput instrumen lembar umpan balik di LMS-nya. Kemudian PP menanyakan apa saja yang prosesnya sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan menanyakan perkembangan dan rencana berikutnya. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama yaitu refleksi hasil survei atau hasil umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak dengan durasi waktu 45 menit. PP menggali informasi dari CGP dengan melakukan diskusi tentang kompetensi guru penggerak ini sesuai dengan pertanyaan pematik sebagai berikut.
Yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut responden dari Bapak Ibu, baik itu kepala sekolah ataupun rekan sejawat di TK maupun murid. Nah, kemudian yang kedua adalah apa rencana ke depan untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang ketiga adalah siapa saja yang akan dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Ini diskusi bagian pertama, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah diskusi yang kedua dengan durasi waktu 40 menit adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. PP bersama CGP berdiskusi tentang penerapan pembelajaran sosial emosional dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa yang dipelajari di modul tersebut? Yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelas Bapak Ibu? Jika sudah, seperti apa perencanaannya? Maka PP melihat perencanaan atau RPP-nya jika sudah melaksanakan. Jika belum, maka PP memberikan waktu kepada CGP untuk membuat draft rencana pelaksanaan pembelajarannya RPP dengan sosial emosional. Ada harapan Bapak Ibu setelah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampuh. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah diskusi yang ketiga, waktunya 60 menit, yaitu diskusi tentang keterlaksanaan tahapan bagja yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Terus kemudian dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu melaksanakan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Kemudian yang ketiga, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi tersebut? Yang keempat adalah, apa yang Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak Ibu sehingga bisa mencapai visi yang Bapak Ibu rumuskan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah pada bagian akhir pendampingan dengan durasi waktu 15 menit, yaitu yang pertama adalah melakukan refleksi terhadap proses pendampingan dengan pertanyaan. Yang pertama adalah, apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses kegiatan pendampingan ini dan apa yang membuatnya hal tersebut menarik. Kemudian yang kedua adalah, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya dalam pendampingan berikutnya. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik untuk bisa dilaksanakan pembelajaran secara daring. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya bagian akhir yang kedua adalah PP menyiapkan CGP untuk yang pertama. CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional yang sudah kita bahas tadi, dan budaya positif. Nah, membuat RPP yang mencakup 3 nilai itu, pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Nah, kemudian RPP tersebut dimintakan umpan balik kepada PP, kemudian PP memberikan umpan balik dan diserahkan kembali kepada CGP untuk perbaikan. Selanjutnya akan dilaksanakan observasi pembelajaran penerapan RPP tadi di pendampingan individu yang keempat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir berikutnya adalah bagaimana menetapkan jadwal pelaksanaan observasi. Karena dalam pendampingan individu keempat nanti 2 jam melaksanakan observasi pembelajaran dengan RPP yang sudah disepakati tadi, terus kemudian yang 2 jam lagi melakukan diskusi dengan CGP. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus menuliskan dalam jurnal komunikasi di LM. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian terakhir adalah bagian laporan
Ada dua versi laporan, yang pertama adalah laporan online, yang kedua adalah laporan manual. Pada laporan online, aktivitasnya adalah satu, mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Semua diisi di LMSPP. Kemudian pada versi manualnya, yaitu menyiapkan daftar hadir pendampingan, kemudian bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Semua dicetak, kemudian dikumpulkan saat pelaksanaan penyamaan persepsi sebelum lokakarya dimulai. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu 3 angkatan 9 di SMA 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Ini ketika menghadap Ibu Kasubag BI bersama CGP. Kemudian saat berdiskusi dengan CGP tentang hal-hal yang harus diselesaikan dalam pendampingan individu ketiga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Bunduran, dan SMA 1 Ngawen. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, salam pendidikan, bahwa ingat bahwa guru penggerak adalah harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga guru-guru bisa menjadi tergerak, bisa bergerak, dan menggerakkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Bila itu boleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.